Halo para pengusaha, para pemilik bisnis, saya Coach Hendra Hilman dari Hendra Hilman International Business Clinic Business Speed Up Solution. Nah, hari ini saya akan membahas ada 3 hal yang harus Anda ketahui jika Anda ingin benar-benar agar bisnis Anda ingin menilai seberapa sukseskah bisnis saya, seberapa baikkah bisnis saya, seberapa berkembangkah bisnis saya. Tiga faktor ini apa saja? Mari kita bahas bersama. Ada 3 indikator jika Anda saat ini menjalankan usaha apapun, bisa di bisnis retail, bisa bisnis jasa, bisa bisnis edukasi, bisnis pabrik mungkin, atau distributor, atau trading, macam-macam hal bisnis bisa Anda kerjakan. Tapi 3 hal indikator inilah yang menjadi pemicu apakah bisnis Anda itu semakin baik, apa begitu-begitu saja, atau malah mundur. Nah, hal pertama adalah Anda harus benar-benar mengukur, yaitu cash flow. Nah, semakin Anda berjalan bisnis, semakin bisnis Anda semakin berjalan sehari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Anda harus selalu mengukur seberapa banyak cash flow yang bisa dihasilkan oleh bisnis yang saya jalankan saat ini, ataupun yang bisa dijalankan oleh tim yang saya punya saat ini. Ya, cash flow itu bisa dilihat dari rekening bank yang selalu positif, ya, di mana Anda tidak harus menyuntikkan dana terus, tetapi cash flow-nya positif dan bisa memenuhi perputaran bisnis Anda, membayar fixed cost Anda setiap bulan, dan juga bisa membeli bahan baku, dan Anda bisa membayarkan tepat waktu dan dapat menagih dari mungkin pelanggan-pelanggan Anda yang Anda berikan piutang. Anda bisa menagih dengan waktu yang on time, dan Anda pun bisa punya kelebihan cash flow dari profit atas bisnis Anda atau produk-produk Anda, lalu Anda bisa punya aset. Dan asetnya pun bisa terbayar dari biaya yang Anda keluarkan dari bisnis, dan cicilan itu bisa membayar aset-aset tersebut, dan semuanya positif. Nah, itu maunya, itu idealnya. Nah, apakah Anda saat ini sudah menuju ke sana? Berarti Anda saat ini punya banyak cash flow. Coach, saya punya bisnis kebanyakan cash flow, mau diapain ini? Ya, karena begitu pembayarannya bagus sekali, pemasukannya baik, ya. Anda bisa menarik pembayaran dipercepat. Biasanya orang rata-rata pembayaran terminnya 3 minggu, Anda bisa menarik, Anda punya sistem sehingga pembayarnya Anda bisa tarik cash, ya. Dan Anda punya produk yang begitu demikian baik sehingga orang percaya, dan Anda bisa punya profit yang cukup untuk membiayai fixed cost Anda, dan Anda punya profit yang Anda bisa belikan aset. Poin pertama indikator adalah cash flow. Profit is the king, tapi cash flow is king kong. Poin indikator kedua adalah yaitu productivity. Productivity karyawan Anda, productivity secara perusahaan. Apakah produktif nggak tim saya? Bisa jadi mereka bekerja, sama-sama bekerja, tetapi tidak bekerja sama. Sama-sama di dalam kantor, sama-sama buka komputer, tapi mereka bekerjanya masing-masing. Ada yang buka Facebook, ada yang buka Google, ada yang buka apa, dan sebagainya, macam-macam. Ada yang nonton, ya. Apakah mereka produktif nggak dalam mereka bekerja? Apakah mereka produktif nggak di dalam SOP yang harus dilakukan dalam pekerjaan Anda? Apakah mereka produktif nggak dengan target yang Anda set setiap harinya? Apakah mereka produktif nggak juga dengan tanggung jawab yang Anda berikan kepada mereka? Nah, productivity ini akan meningkatkan hasil yang lebih baik. Jika Anda punya tim yang sangat produktif, itu akan meningkatkan profit 2 kali 3 kali lipat, ya. Tapi kalau Anda tidak punya karyawan tapi tidak produktif, itu akan justru membahayakan bisnis Anda. Mungkin akan membuat Anda rugi, ya, karena lagi-lagi itu fixed cost. Jadi tingkat produktivitas karyawan, tingkat produktivitas Anda pun sebagai direksi manajemen juga menentukan kinerja prestasi bisnis Anda. Bisa jadi bisnis-bisnis yang berkembang pesat, lewat lagi 5 tahun, lewat lagi 10 tahun, lewat lagi, itu karena kinerja dari direksi, kinerja manajemen yang sangat begitu produktif, ya. Waktu yang begitu diatur dengan sedemikian sehingga bukan fokus kepada quantity tapi kepada kualitas. Nah, dimulai of course dari manajemennya, direksinya, ya. Waktu time management yang baik, kinerja kerja yang baik, tata cara meeting yang begitu terstruktur, action plan yang jelas, ya kan, perencanaan yang begitu detail, itu menentukan produktivitas daripada tim Anda. Nomor kedua. Poin ketiga adalah indikator delivery. Apakah produk Anda benar-benar bisa membuat customer Anda itu puas? Customer Anda itu benar-benar merasakan satu benefit yang mereka ingin balik lagi, ingin bertransaksi kembali, ingin terus-terusan berhubungan dengan Anda. Nah,
biasanya kalau produknya bagus sih, tetapi tidak mampu memberikan satu satisfaction buat customer, mereka akan mungkin beli sekali, setelah itu udah mungkin pindah ke orang lain. Apalagi kalau kita melihat zaman saat ini, banyak orang-orang itu yang mudah pindah ke lain hati. Ya, kalau nggak percaya, coba aja kalau ada restoran baru muncul, ya reaksi orang kira-kira gimana? Restoran baru muncul dengan tema yang baru, dengan brand baru, mungkin dia reaksi orang seperti apa? Ada brand baru tuh, ya. Apakah reaksinya, udahlah, kayaknya kita di restoran lama aja, udah biasa, masakannya udah tahu, caranya bagus, dan sebagainya. Atau reaksi mereka, boleh juga tuh, kita pindah yuk, kita coba yuk. Nah, jadi zaman sekarang itu generasi sudah berbeda. Mungkin kita kalau generasi tahun, misalnya usia-usia lahir tahun 70-an, tahun 60-an, mungkin masih bisa mengadaptasi dengan generasi yang sebelum-sebelumnya. Tetapi generasi-generasi baru, ya, yang generasi 90-an, yang saat ini, mungkin agak susah. Ya, ini nyambung banyak hal mengenai masalah delivery tadi. Jadi intinya apa? Banyak produk-produk yang mungkin harus kita ubah, banyak juga service pelayanan yang sudah harus kita ubah supaya dapat mensatisfy customer needs zaman sekarang. Orang-orang sekarang maunya gimana? Maunya semua ada, semua lengkap, semua benar-benar tersedia dengan baik, instan, cepat, murah. Nah, apakah Anda bisa mempunyai produk yang sesuai dengan keinginan zaman sekarang? Nah, jika Anda bisa mendeliver produk Anda sesuai dengan keinginan target market Anda yang saat ini, saya yakin banget, saya yakin 100% bisnis Anda semakin berkembang. Nah, 3 hal tadi saya ulangi, 3 hal indikator yang memberikan Anda supaya Anda bisa benar-benar punya bisnis yang sukses di zaman sekarang adalah: pertama, Anda harus memiliki cash flow yang kuat. Kedua, Anda harus mempunyai productivity yang jelas sehingga efisiensi lebih terjaga, hasil lebih maksimal. Nomor 3 adalah delivery produk Anda, jasa Anda harus benar-benar membuat customer Anda happy. Nah, mudah-mudahan tips ini bisa membantu Anda, para pengusaha, para pemilik bisnis, sehingga lebih membuka Anda dan memberikan Anda satu ide, strategi, dan juga satu arahan sehingga bisnisnya semakin bagus. Terima kasih, saya Coach Hendra Hilman. Semoga bermanfaat. Salam pengusaha.